ya, tentang bahayanya atau besarnya dosa syirik ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Ya. Jadi sesungguhnya ruqa itu apa? Ini mantra, jampi-jampi. Ya, jadi bukan ayat, bukan hadis, tapi jampi-jampi atau mantra-mantra yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi di zaman Nabi itu juga sudah ada yang model-model begini, Pak. Ya, makanya turun surat Al-Falaq itu kan. Jadi sihir atau kemudian dukun, ya, dukun yang memberikan jampi-jampi tadi, ya, kemudian memberikan di sini ada at-tamaim, dari kata tamimah tadi, ya, tamimah itu tunggalnya, kalau tamaim ini jamaknya, ya, jimat maksudnya. Jadi syirik ini kadang bahayanya itu tidak terlihat, tidak terasa, ya, tidak disadari kadang bahaya syirik ini. Jadi syirik itu tidak selalu kemudian sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa lalu, menyembah berhala gitu misalnya ya. Kalau ini kan sudah jelas ya bahwa ketika ada sesembahan selain Allah dia syirik. Ya, tetapi dengan berkembangnya zaman, misalnya, ini banyak sekali akibat perang-perang pemikiran, akibat banyaknya masuk invasi ya atau infiltrasi pemikiran di tengah-tengah umat Islam yang bisa mengakibatkan dosa syirik juga, Pak. Ya, misalnya, ketika seseorang mengatakan semua agama sama, ini bisa masuk ke dosa syirik itu. Ya, karena dia ridho terhadap agama selain Islam. Padahal agama selain Islam itu menyembah sesembahan selain Allah, ya, sesembahan selain Allah. Ya, jadi pluralisme itu adalah satu pandangan beragama dari luar Islam yang memang ditanamkan di tengah-tengah umat Islam, dan ini sangat-sangat berbahaya kalau itu kemudian diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Ya, ini bisa masuk ke dalam dosa syirik. Atau kemudian meyakini kebenaran hukum-hukum selain hukum-hukum Allah, itu juga bisa masuk ke dosa syirik. Ya, jadi Allah sangat marah ya ketika yang menjadi ketetapannya kemudian diadakan tandingan-tandingan. Dan Allah sudah punya hukum, inil hukmi illa lillah, gitu. Dalam beberapa ayat Quran itu ditegaskan oleh Allah seperti itu. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Maka ketika manusia, ya, orang-orang yang mengaku beriman itu kemudian membuat hukum-hukum, lalu kemudian menyingkirkan hukum-hukum Allah dan menganggap bahwa hukum buatan manusia ini lebih baik, nah itu Allah pasti sangat murka, Allah pasti sangat marah itu. Dan dosa yang seperti ini bisa masuk ke dalam dosa syirik juga. Ya, jadi dosa syirik itu sekali lagi saya katakan sudah berbeda ya. Modusnya itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu, memang ketika zaman kenabian ya, zaman jahiliyah, itu kayak Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain itu, mereka itu mengimani Allah, Pak, mengimani adanya Allah, tapi mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara, ya, sehingga mereka meminta apapun itu dari berhala, lalu tujuan dia kepada Allah, ya, tetapi melalui perantara berhala. Nah, yang seperti ini kan mungkin umat Islam sudah paham lah ya, artinya sudah jarang dilakukan oleh umat Islam hari ini. Ya, tetapi yang lebih berbahaya tadi, ya, adanya faham-faham yang bisa merusak akidah. Nah, ini ada beberapa ayat ataupun hadis ya yang terkait dengan bahaya syirik ini, yaitu ketika seseorang itu bergantung kepada selain Allah. Ini juga bisa masuk ke dalam dosa syirik, Pak. Allah jelas mengatakan Allahus Somad, kan gitu kan? Ya, Allah itu tempat bergantung, maka jangan kalian bergantung kepada selain Allah. Maksudnya begitu. Maka ketika seseorang bergantung kepada selain Allah, dia bisa masuk ke dalam dosa syirik. Ya, dan itu Allah sangat murka, Allah sangat marah. Seperti bagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Ya, Allah katakan, "Kul
afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah ya Muhammad pada mereka, pada orang-orang yang syirik tadi, kepada orang-orang yang bergantung kepada selain Allah, ya. Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah tadi, ya? Tentang apa-apa yang kalian bergantung kepadanya, ya. In aradani Allahu bidurri hal hunna kashifatu durrihi. Ya. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kalimat ini. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, ya, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Ya. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Ya, atau kalau Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, jadi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk mengatakan kepada orang-orang bergantung kepada selain Allah tadi, kalau Allah berkehendak memberikan bencana, apakah mereka dapat menolak? Apakah mereka mampu untuk menolak itu? Atau kalau Allah ingin memberikan rahmat, ya, kepada Nabi atau kepada seseorang, apakah mereka dapat menolak? Ya, jadi ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bergantung kepada selain Allah. Kemudian ayat ini dilanjutkan, kul hasbiyallahu, katakanlah cukuplah Allah bagiku, ya, alaihi yatawakkalul mutawakkilin, ya, maka kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala lah orang-orang yang beriman tadi bertawakal atau berserah diri, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Jadi bergantung kepada selain Allah itu kadang-kadang tanpa disadari juga, ya, atau meyakini terjadinya sesuatu itu karena sebab selain Allah. Misalnya, maka kalau kita, mohon maaf ya, kadang kalau kita ke dokter, ya, kemudian diberi obat, jangan pernah bilang, wah, hebat sekali obat ini, hebat sekali dokter ini, ya, penyakit saya bisa sembuh gara-gara dokter ini, gara-gara obat ini. Nah, ini kalimat-kalimat yang berbahaya ini, Pak. Karena sehat atau sembuhnya seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada obat atau kalau ada dokter yang kemudian kita sembuh karena itu wasilah saja. Ya, jadi kalau Allah berkehendak sembuh ya sembuh. Ya, atau kalau Allah berkehendak tidak sembuh ya tidak sembuh gitu. Ini harus kita imani begitu, Pak. Ya. Nah, mungkin ini ada satu hadis lagi nih. Kalau di kota saya nggak tahu masih banyak nggak, masih ada nggak. Tapi setahu saya kalau di kampung-kampung masih banyak ini, Pak. Ya, jadi Nabi itu pernah mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamullahu lahu. Ya, fala atammallahu lahu. Jadi barang siapa menggantungkan tamimah, ya, tamimah itu apa? Jimat. Ya, jimat. Ya, fala atammallahu lahu. Maka pasti Allah tidak akan menyempurnakannya untuknya. Allah tidak akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Ya, jadi ternyata masih banyak, Pak. Kemarin saya ngobrol dengan teman-teman, itu banyak usaha-usaha yang besar, orang-orang yang usahanya besar, restoran yang besar, itu mereka masih menggunakan yang begini-begini. Ya, nggak tahu kalau di sini di mana, tapi kalau di Jawa Timur itu di Gunung Kawi ya namanya ya. Jadi tempatnya apa? Pesugihan gitu ya, pesugihan-pesugihan. Ini bahaya ini. Ya, maka lebih tegas lagi kemudian Rasulullah menyatakan, man allaqat tamimatan faqad asyraka. Maka barang siapa ya menggantungkan katakanlah menggantungkan nasibnya, menggantungkan rizkinya, ya, kepada tamimah, kepada jimat ini, maka sesungguhnya ia telah berbuat syirik. Ya, ini hampir sama tadi ya, bahwa ketika seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu terjadi karena selain Allah misalnya, ya, bukan atas karena izin Allah, ya, dia berharap kepada selain Allah, dia bergantung kepada selain Allah, maka ini termasuk dosa syirik juga. Ya, atau ada hadis lain, Pak. Jadi ini cukup banyak ya hadis-hadis yang oleh baginda Nabi menunjukkan bahwa ini adalah peringatan ya tentang bahayanya atau besarnya dosa syirik ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ya. Jadi sesungguhnya ruqa itu apa? Ini mantra, jampi-jampi. Ya, jadi bukan ayat, bukan hadis, tapi jampi-jampi atau mantra-mantra yang dibuat oleh manusia.
Ya, jadi di zaman Nabi itu juga sudah ada yang model-model begini, Pak. Ya, makanya turun surat Al-Falaq itu kan. Jadi sihir atau kemudian dukun, ya, dukun yang memberikan jampi-jampi tadi, ya, kemudian memberikan di sini ada at-tamaim, tamaim dari kata tamimah tadi, ya, tamimah itu tunggalnya, kalau tamaim ini jamaknya, ya, jimat maksudnya, ya, watiwalah, apa tiwalah itu apa? Ini apa namanya? Pelet, ya, pelet. Jadi membuat supaya orang datang pada kita, ya, kepada seseorang. Apakah itu apa namanya untuk menarik lawan jenis, ya. Artis itu banyak yang pakai pelet ini Pak ternyata. Ya, artis itu banyak yang pakai pelet supaya dia masih sering dipakai oleh stasiun televisi. Supaya dia masih sering di apa mendapat orderan, mendapat job. Ya. Karena saya pernah ya mendengar langsung dari informasi bahwa ternyata banyak artis-artis yang masih percaya ya dengan apa namanya ya mohon maaf ya dukun ini. Ya, tapi kalau atiwalah ini apa namanya untuk lawan jenis ya, untuk menarik lawan jenis. Ya, jadi menjadikan seseorang itu cinta, ya, tertarik. Namun kan kalau misalnya pengaruhnya sudah selesai kan ada masa berlakunya itu. Kalau masa berlakunya sudah selesai dia bisa sadar itu. Ya, ini namanya pelet. Nah, dikatakan oleh baginda Nabi ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Nah, Allah sangat marah, Pak, kalau ada praktek-praktek seperti ini. Ya. Karena kemudian Allah akan ketika nanti azab itu datang ya di yaumil akhir, ketika kemudian diberikan balasan atas dosa-dosa kesyirikan ini, Allah akan memerintahkan orang tersebut untuk minta tolong kepada apa namanya yang dimana dia bergantung tadi, misalnya kepada dukun, sana minta tolong sama dukunmu tadi, ya, minta tolong sama peletmu sana, minta tolong sama jimat-jimatmu sana. Ya, jadi Allah akan menyerahkan nasib orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada selain Allah tadi, ya, yang dimana mereka itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, ya, maka Allah akan menyuruh mereka untuk meminta tolong, ya, kepada sekutu-sekutu Allah tadi, ya, tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi ini disampaikan oleh baginda Nabi melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hakim ya radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, man ta'alaqa syai'an wakila ilaihi. Ya, barang siapa menggantungkan nasibnya kepada sesuatu, barang siapa menggantungkan nasibnya kepada jimat, kepada pelet, kepada dukun, ya, wakila ilaihi, maka Allah akan menyerahkannya kepada apa namanya pihak-pihak yang di mana dia bergantung tadi. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, nomor 2072 dan ada juga di dalam Musnad Ahmad. Ya, jadi ini hadisnya sahih. Ya, jadi bahaya, Pak. Ya, dan praktek-praktek seperti ini saya lihat itu enggak apa namanya masih banyak ya, masih banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang justru oleh umat Islam. Ya, oleh umat Islam, Pak. Ya mohon maaf, termasuk kalau di dalam setiap bulan apa? Bulan Muharram ya, bulan Suro itu kan ada cuci keris. Ya mencuci keris. Ya betul itu. Atau ini apa memberikan ini sesajen ya di pantai, pantai laut selatan atau pantai utara itu ya, pantai laut selatan ya. Ya. Dengan berharap akan menolak bala dari itu, menolak. Nggak bisa. Ya, dosanya besar sekali itu, Pak. Karena yang namanya musibah, yang namanya apa namanya berbagai macam yang terjadi di atas muka bumi ini harus kita yakini yang pertama itu bisa jadi karena memang kehendak Allah, ya, dan bisa jadi itu karena izin Allah. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan harus dibedakan ya antara kehendak Allah dengan izin Allah, Pak. Ya, kalau kehendak Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak bisa kita tolak. Ya, jadi kalau dalam bahasa rukun iman itu yang namanya qada. Qada itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa manusia menolak ya terhadap ketetapan atau kehendak Allah ini. Misalnya apa? Ya misalnya berbagai hal yang merupakan apa? Kalau dalam bahasa kita itu ini apa? Nizamul wujud.
ya sunatullah, sesuatu yang sudah terjadi, yang tidak mungkin manusia bisa menolak. Misalnya kita lahir sebagai laki-laki, kita lahir di mana, kita lahir dari orang tua siapa, ya, kita lahir jam berapa, detik keberapa dan seterusnya. Ya, itu kan nggak bisa kita menolak, nanti dulu ditunda lahirnya, itu nggak bisa. Ya, nah, ini yang terkait dengan diri kita, atau yang terkait dengan alam misalnya, kehendak Allah ini misalnya namanya gravitasi, ya, yang namanya benda itu kalau jatuh itu pasti ke bawah gini kan, tidak mungkin jatuh itu terus ke kiri, ke kanan, ke atas, tidak mungkin. Nah, ini namanya kodok, ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang terkait dengan apa yang disebut dengan nizamul wujud, ya, apa namanya, sunatullah atau hukum alam. Ya, kita apa namanya punya warna kulit seperti ini kodok Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nggak boleh protes kalau kulit kita nggak sebagus orang-orang Palestina, orang-orang Suriah. Nah, mereka kulitnya bagus-bagus, bersih-bersih. Ya, penduduk Syam itu. Ya, nggak bisa protes karena memang ini kodok dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lalu apa lagi? Ada kodok di mana terkait dengan perbuatan manusia, Pak. Ya, saya sering kadang pernah mengatakan apa namanya, ada rem blong misalnya. Ya, pengemudi bis kemarin itu ada kecelakaan di Batu, Pak. Ya, bis itu remnya blong, ya, sehingga dia nabrak berapa motor itu. Ada mobil, ada motor, ada orang jalan, ada warung, ketabrak semua. Dia tidak bisa menghentikan mobilnya, apa bisnya tadi, sehingga menimbulkan banyak korban. Ya, kalau dia mau, dia apa bisa memilih, dia pasti akan menghentikan mobilnya atau menghindarkan bisnya tadi dari apa korban-korbannya tadi. Tapi dia tidak bisa. Nah, ini namanya kodok. Ini ketetapan. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau ada baik dan buruknya harus kita yakini semua Allah yang Maha Tahu. Ya, kadang kita menilai itu sesuatu itu buruk, ternyata itu baik. Ya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang ada sesuatu yang baik, ya, tapi kalian membencinya. Ya. Atau asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kalian membenci sesuatu, tapi padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Ya, maka ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita tolak, ketika ada sesuatu yang itu merupakan ketetapan atau kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka yang wajib kita imani adalah bahwa itu semua adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan baik buruknya hanya Allah yang tahu. Nah, ini namanya kodok, ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dibedakan dengan izin Allah. Ya, harus dibedakan dengan izin Allah. Ya, kadang ada orang mengatakan apa namanya, sesuatu itu terjadi itu kan sudah takdir, gitu kan. Padahal sesuatu itu sesuatu yang buruk. Ya, seseorang menjadi koruptor, seseorang menjadi apa maling, seseorang menjadi begal dan seterusnya, itu sudah takdir dia menjadi seperti. Enggak bisa begitu. Ya, tapi bahwa itu terjadi, ya, itu atas izin Allah, iya. Tapi kalau itu dikatakan sebagai kehendak Allah, itu salah total. Tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu yang buruk, itu tidak mungkin. Ya, jadi apa yang dikehendaki Allah itu pasti sesuatu yang baik. Nah, ketika ada sesuatu yang buruk itu bisa terjadi di atas muka bumi ini, itu bukan kehendak Allah, tapi itu adalah hasil dari perbuatan manusia. Betul ya? Itu hasil dari perbuatan manusia, itu pilihan manusia. Ya, karena manusia kan bisa memilih. Ya, di luar kodok tadi, manusia bisa memilih dia lakukan apa tidak. Ya, dia mau melakukan sesuatu atau tidak. Ya, maka ketika sesuatu yang buruk itu dilakukan oleh seseorang, itu bukan kehendak Allah. Banyak orang mengatakan salah, Pak. Ya, tapi kita harus meyakini bahwa itu terjadi karena izin Allah. Ya, jadi haram hukumnya untuk bergantung kepada selain Allah, termasuk bergantung kepada jimat tadi, ya, jimat atau tamimah tadi. Meskipun ya kadang jimat itu kan bisa berupa macam-macam, ya, bisa berupa tali, bisa berupa tulang, ya, termasuk kalau jimat itu apa berupa ayat-ayat Quran, ya, karena ada, Pak, dukun yang menjadikan ayat-ayat Quran itu sebagai jimat, ya, jadi dibuntel sama kain lalu disuruh ditempel di mana gitu kan, ini juga tidak boleh.
Meskipun apa yang digantungkan tadi adalah ayat-ayat Quran, tidak boleh. Ya, jadi barang siapa ya menggantungkan benda-benda itu ya atau menggantungkan nasibnya kepada selain Allah dan meyakini dalam hati ya bahwa benda tadi bisa mendatangkan mudarat, benda tadi bisa mendatangkan kebaikan misalnya ya, maka di sini dikatakan bahwa Rasulullah SAW berdoa ya agar keinginan itu ya tidak didapatkan. Jadi baginda Nabi berdoa supaya tidak diberikan kebaikan kepada orang-orang yang seperti itu.